Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala adh-dhalimin. Wassalatu wassalam ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Hadirin hadirat, ikhwah dan akhwat jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita, pembahasan fikih muamalat yang kita ambil dari kitab Al-Fiqhul Muyassar, di mana pembahasan kita yang terakhir terkait dengan pengalihan utang. Maka pada malam hari ini kita akan membahas bab atau pembahasan yang berikutnya. Pembahasan yang berikutnya yaitu pembahasan tentang al-wakalah. Al-wakalah atau perwakilan. Apa itu al-wakalah atau al-wikalah dalam bahasa Arab? Bisa disebut al-wakalah, bisa disebut dengan al-wikalah. Di sini dikatakan definisi al-wakalah itu adalah al-wakalah atau al-wikalah itu adalah tafwidu shakhsin ghairahu liyaquma maqamahu fima tadkhuluhu niyabah. Jadi yang dimaksud dengan al-wakalah atau al-wikalah itu adalah penyerahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain, tafwidu syakhsin ghairahu, penyerahan yang dilakukan oleh seseorang kepada orang lain liyaquma maqamahu, untuk menggantikan dirinya, liyaquma maqamahu, untuk menggantikan dirinya, fima tadkhuluhun niyabah, pada perkara-perkara yang boleh digantikan. Jadi ini yang dimaksud dengan al-wakalah. Jadi al-wakalah ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang di mana orang tersebut menyerahkan sebuah urusan kepada orang lain, yang tujuannya adalah untuk menggantikan dirinya pada perkara-perkara yang dibolehkan untuk di dalamnya terjadi perwakilan, dalam perkara-perkara yang boleh digantikan. Nanti sebentar kita jelaskan dalam syariat kita apa saja yang boleh seseorang itu diwakilkan. Karena tidak semua perkara itu boleh diwakilkan. Hukumnya apa dan apa dalilnya? Jadi al-wakalah ini hukumnya adalah sesuatu yang dibolehkan, disyariatkan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dari apa yang disebutkan dalam Al-Quran.
Contohnya apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kisah Ashabul Kahfi. Ashabu Al-Kahfi. Di dalam surah Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah." Fab'atsu ahadakum. Jadi ketika Ashabul Kahfi ini sudah tertidur sekian lama, ketika mereka bangun, mereka berada dalam keadaan lapar, membutuhkan makanan. Maka mereka mengatakan, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi. Ya, maka utuslah salah satu dari orang, ya, ahadakum, salah satu di antara kalian, ya, membawa biwariqikum hadhihi, membawa uang yang mereka miliki. Al-warik itu uang, ya, logam yang terbuat dari perak. Ya, biwariqikum hadhihi ilal Madinah, untuk membeli makanan. Jadi ayat ini mengisyaratkan bahwa, ya, bolehnya perwakilan, ya. Tidak semua harus pergi beli makanan. Tidak semua orang bisa pergi beli, ya, tidak mesti semuanya harus pergi beli makanan. Bisa diwakilkan kepada seseorang, ya. Dan ternyata sekarang ini, ya, banyak hal yang kita lakukan dan kita wakilkan, ya. Pengantaran makanan yang ada sekarang, ya, apapun namanya itu, ya, itu bagian daripada perwakilan. Kita pesan makanan, tidak pasti kita yang pergi ke tempat makanan itu, ke warung itu. Kita cukup mewakilkan lewat aplikasi yang ada. Ya. Nah, ini sama, fab'atsu ahadakum biwariqikum hadhihi ilal Madinah. Tapi dulu tidak ada aplikasi. Kalau sekarang, ya, kita tinggal pakai aplikasi, kita tinggal minta tolong dibelikan. Ya. Nah, jadi ini salah satu dalilnya. Dalil yang lain terkait dengan ayat distribusi zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha." Ya. Jadi ada wal 'amilina 'alaiha. Jadi Allah Subhanahu wa taala membolehkan seseorang itu bekerja untuk mengurusi zakat yang disebut dengan amil. Nah, amil itu pada hakikatnya adalah perwakilan. Perwakilan dari siapa? Perwakilan dari pemberi zakat atau perwakilan dari orang yang berhak menerima zakat. Jadi orang yang membayar zakat itu tidak mesti harus ketemu langsung dengan penerima zakat. Begitu pula orang yang menerima zakat itu tidak mesti harus ketemu dengan orang yang memberikan zakat. Iya. Ada perantaranya. Siapa perantaranya itu? Al-amilina 'alaiha. Jadi ketika Allah Subhanahu wa taala membolehkan dan mensyariatkan adanya amil zakat namanya, maka itu menunjukkan bahwa boleh diwakilkan. Ya, adanya perwakilan dalam syariat agama kita. Ya. Itu dari ayat Al-Quran. Dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Jabir radhiyallahu an,
Beliau mengatakan, qala aradtul khuruja ila Khaybar. Saya suatu hari ingin melakukan perjalanan atau ingin keluar kota ke Khaybar. Khaybar itu satu tempat, ya, di mana tempat itu dipenuhi dengan kebun kurma, ya, Khaybar. Ya. Orang-orang Yahudi yang diusir oleh Nabi dari kota Madinah itu diusir ke mana? Ke Khaybar. Ya, jadi mereka menetap dan berdomisili setelah diusir dari kota Madinah, itu domisilinya di Khaybar. Maka pernah terjadi perang yang namanya perang Khaybar. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Jabir, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Jabir yang akan ke Khaybar, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza ataita wakili fakhud minhu 15 wasqan." Ya, kalau engkau mendatangi perwakilanku yang berada di Khaybar, maka ambillah darinya 15 wasak. 15 wasak kurma. Ya. Wasak itu satu takaran yang digunakan untuk mengukur atau menakar kurma. Ya, kalau tidak salah satu wasak itu 60 sak. 60 sak. Jadi Nabi berpesan kepada Jabir, nanti kalau sudah sampai ke Khaybar, ketemu dengan orang yang menjadi perwakilanku, yang mengurusi kurma di Khaybar itu, nanti ambil darinya 15 wasak. Ya, 15 wasak kurma. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa perwakilan itu dibolehkan. Jadi Nabi mengatakan, ada perwakilan saya. Iya. Begitu pula dari hadis yang lain, dalam hadis Urwah ibn al-Ja'ad, Urwah al-Bariqi, Urwah ibn al-Ja'ad al-Bariqi, qala, beliau mengatakan, sahabat Urwah mengatakan, qala urida lin-nabiy sallallahu alaihi wasallam jalabun. Datang satu kafilah dagang atau rombongan jalab yang membawa barang dagangan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, datang ke kota Madinah. Ya, datang ke kota Madinah. Ada satu kafilah, satu rombongan yang membawa dagangan dari kampung. Ya, dari kampung, dari pedalaman. Datang ke kota Madinah, mereka menjual dan menawarkan dagangan-dagangan mereka. Maka kata sahabat Urwah ibn al-Ja'ad al-Bariqi radhiyallahu an mengatakan, fa'atani dinaran. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepadaku 1 dinar. Memberikan kepadaku satu dinar. Berapa 1 dinar? 4,25 gram emas. Ya, itu ingat terus itu, 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi Rasulullah kasih ke sahabat Urwah itu 1 dinar. Ya Urwah. Kemudian Nabi mengatakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya Urwah, i'til jalab fashtari lana syatan. Wahai Urwah, datangi rombongan itu dan belikan untukku, untuk Nabi, kata beliau, berikan untuk kami 1 ekor kambing. Ya, 1 ekor kambing. Jadi kira-kira dahulu di zaman Nabi 1 ekor kambing itu harganya 1 dinar. Ya. Jadi 4,25 gram, sekitar 4.250.000 kira-kira harganya pada saat itu. Ya, mirip-mirip dengan harga kambing kita sekarang. Tapi dalam cerita ini Urwah itu tidak, ternyata seorang seorang yang handal dalam jual beli,
orang yang ulung dalam jual beli. Jadi Nabi meminta kepada Urwah beli 1 ekor. Ternyata Urwah berhasil dengan 1 dinar itu membeli 2 ekor. Iya. Nah, itu boleh itu. Ya. Jadi kalau kita disuruh beli 1, boleh kita beli 2 selama tidak memberikan kemudaratan kepada orang yang mewakilkan kepada kita. Ya, jadi instruksinya Nabi beli 1 ekor kambing. Ternyata dengan 1 dinar itu Urwah al-Bariqi itu dapat membeli 2 ekor. Bahkan setelah itu dalam kisahnya, setelah itu dia berhasil menjual 1 ekor lagi. Setelah dia beli 2 ekor, dia jual 1-nya. Dan dia jual dengan 1 dinar. Akhirnya dia datang ke Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan apa? Dan menyerahkan 1 ekor kambing dan mengembalikan 1 dinarnya. Masya Allah. Akhirnya Urwah al-Bariqi itu didoakan oleh Nabi. Didoakan oleh Nabi, kalau sekiranya dia menjual debu, maka dia pasti untung. Nah, ini pedagang ulung ini, Urwah al-Bariqi. Dan memang terbukti ternyata setelah itu dia menjadi seorang saudagar, pedagang besar, ya, dengan doa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi kalau nanti mau jadi pedagang, baca dulu sirahnya siapa? Urwah al-Bariqi. Ya. Jadi sebelum dia jadi seorang pedagang, dia jadi orang yang diwakilkan kepadanya untuk berdagang itu, dan ternyata dia betul-betul amanah, bahkan menjaga dengan betul, bahkan melaksanakan amanah itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya perwakilan itu, karena Nabi mewakilkan pembelian kambing itu kepada sahabat Urwah al-Bariqi radhiyallahu an. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin, para ulama, tentang kebolehan melakukan akad wakalah, akad perwakilan. Ya. Jadi kata wakil dalam bahasa Indonesia itu sebenarnya dari bahasa Arab. Wakil itu dari bahasa Arab. Ya. Dari kata wakalah, taukil. Ya. Bahkan kata tawakkaltu, hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi penolong kami, dan cukuplah Allah sebaik-baik wakil untuk kami. Ya, jadi Allah itu wa ni'mal wakil. Ya, urusan kita serahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi berasal dari bahasa Arab. Jadi kita mendelegasikan urusan kita ini kepada orang lain. Nah, ini disepakati oleh para ulama. Karena apa? Karena memang terbukti dalam kehidupan kita, tidak semua perkara bisa kita lakukan sendiri. Tidak semua. Banyak hal yang ternyata kita tidak sanggup melakukannya sendiri. Harus kita wakilkan kepada orang lain. Ya. Dan semakin berkembang kehidupan teknologi, semakin dipermudah. Ya. Dulu kita harus ngantri. Kalau mau bayar listrik, ngantri. Bayar air air pam, ngantri. Ya, masih ingat kan? Ngantri dulu. Ya. Apalagi beli tiket. Ya, saya pernah beli tiket kapal laut mau ke Jakarta. Ya, pertama kali mau belajar ke Jakarta, itu ngantrinya berhari-hari di bulan Ramadan untuk masih dapat. Ya, berhari-hari harus ngantri. Ya. Sekarang alhamdulillah kita bisa wakilkan urusan itu kepada pihak yang lain, kepada aplikasi. Ada yang bantu kita untuk membelikan itu. Ya. Bahkan sekarang perwakilannya bukan orang lagi. Kita wakilkan kepada sistem. Jadi, Masya Allah, Islam ini sudah merespon
tentang persoalan muamalat ini dengan sangat baik. Jadi sudah, ya namanya Allah yang menurunkan syariat ini, Allah sudah pasti tahu bahwa suatu saat banyak perkara-perkara yang bisa kita wakilkan kepada orang lain, dan terbukti saat ini, ya, terbukti saat ini kita bisa mewakilkan banyak hal kepada orang lain. Nah, para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, apa saja hukum-hukum yang terkait dengan perwakilan? Jadi ada juga hukum-hukumnya, tidak bisa ya perwakilan itu berlangsung begitu saja, ya. Yang pertama, ya, di sini dikatakan yushtaratu fi kullin minal wakil wal muwakkil an yakuna jaizat tasarruf balighan aqilan rasyida. Jadi orang yang mewakilkan dan orang yang diwakilkan kepadanya satu urusan itu syaratnya harus masuk dalam kategori jaiz at-tasarruf. Ini sudah berkali-kali kita ulangi. Apa itu at-tasarruf? Dalam pandangan syariat, orang ini sudah berhak untuk melakukan tindakan untuk dirinya dan untuk kemaslahatan orang lain. Itu namanya jaizut tasarruf. Syaratnya ada 3. Balik 1, kemudian berakal, kemudian rasyid. Apa itu rasyid? Layak, ya, pandai dan mampu mengelola harta itu dengan baik, ya, rasyid. Dikatakan rasyid. Tidak boleh urusan ini diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya. Idza wussidal amru ila ghairi ahli fantadiri as-saah. Salah satu tanda-tanda kiamat itu ketika urusan itu diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, ya. Maka dalam Islam, ketika kita ingin mewakilkan satu perkara itu kepada orang lain, maka perkara itu kita wakilkan kepada orang yang jaizut tasarruf, orang yang bisa melakukan tindakan itu dengan benar, ya. Syaratnya dia balik, berakal, dan memiliki kecakapan, rasyid, kelayakan dalam mengelola harta, apalagi kalau terkait dengan masalah harta. Nah, kemudian yang kedua, dalam perkara apa yang boleh diwakilkan? Di sini dikatakan tasihhul wakalatu fi kulli ma tadkhuluhu niyabah, baik dalam masalah muamalah atau sebagian dalam masalah ibadah. Dalam masalah muamalah yang boleh diwakilkan apa? Al-bai'u wasyira', jual beli. Boleh tak kita menjual, tidak langsung penjualnya, kita wakilkan kepada, boleh tidak? Nah, itu apa akad namanya sekarang itu? Agen? Apa namanya? Bukan. Agen apa istilahnya di reseller, ya. Apa lagi satunya? Dropshipper. Ah, itu kan pada hakikatnya mewakilkan. Akad itu penjualan barang itu kepada orang lain, ya. Atau reseller, ya. Agen. Nah, agen. Dulu bahasanya agen. Agen. Ya. Dulu namanya agen. Nah, itu masuk, ya, al-bai' wasyira'. Ya, jadi baik dalam menjual ataupun membeli. Membeli pun boleh kita wakilkan kepada orang lain. Ya, tolong belikan, seperti hadis Nabi mewakilkan kepada Urwa al-Bariki untuk membelikan seekor kambing. Kita sekarang butuh makanan, kita wakilkan kepada siapa? Kepada tukang ojek online itu. Kita pakai, ya, kalau pesan di GrabFood atau di apa satu lagi, GoFood, itu kan kita wakilkan kepada dia untuk belikan kita. Tapi meskipun perwakilannya dengan upah, ada upah yang kita berikan. Nah, itu sekarang sudah diterima baik, ya. Ya, alhamdulillah, ya. Sekarang ini yang penting siapkan saja. Siapkan saja, tidak semua bisa, tidak mesti kita harus lakukan semua itu, karena kadang, ya, mengambil waktu juga, ya. Apalagi yang boleh diwakilkan? Wasairil uqud, begitu pula semua akad sebenarnya
Akad muamalah boleh diwakilkan. Sewa menyewa boleh tak diwakilkan? Utang piutang boleh tak diwakilkan? Utang piutang boleh tak diwakilkan? Boleh. Jangankan diwakilkan, dialihkan saja, Kita sudah belajar hiwala dulu yang sebelum kita belajar hiwala, pengalihan penagihan utang. Itu boleh. Apalagi hanya sekedar diwakilkan, lebih boleh lagi. Ya. Jadi semua akad itu boleh diwakilkan. Kemudian wal fusuh. Ya. Jadi semua akad, bahkan sampai akad nikah. Boleh tidak diwakilkan? Boleh? Iya. Tapi wakilkan kepada orang yang betul-betul amanah. Jangan sampai iya. Baik dalam posisi ijab atau dalam posisi kabul boleh diwakilkan ya. Ya, kalau pas pada posisi ijab sering kita lihat ya. Posisi ijab. Jadi karena walinya tidak ada, maka diwakilkan kepada wali hakim atau kepada orang yang ditunjuk oleh orang tuanya atau oleh walinya. Ya. Itu sering kita lihat. Itu ijabnya dari walinya. Yang menerima pernikahan pernah lihat tidak diwakilkan? Pernah lihat? Saya terima nikahnya. Belum pernah. Nah, kalau saya sudah pernah lihat. Ya. Jadi dia katakan saya terima nikahnya fulan atas perwakilan yang diserahkan kepada saya. Yang penting dia bilang saya terima nikahnya fulan. Dia yang menikah itu. Jadi kalau menyerahkan pernikahan itu sering kita lihat. Yang menerima pernikahan ini yang jarang, tapi boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jadi ya banyak kasus ini ya bukan banyak, sering waktu kami tinggal di Arab Saudi itu banyak TKI TKW mau menikah. Ya, mau menikah. Datang, Ustaz, nikahkan kami. Saya apa kapasitas saya untuk menikahkan Anda? Tidak ada kapasitas saya, tidak boleh. Saya ini bukan wali hakim, saya bukan hakim yang punya perwakilan dan saya tidak diberikan mandat untuk menikahkan orang lain. Tidak boleh ya sembarang menikahkan. Tidak boleh jadi wali-walian. Tidak boleh sembarang itu menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah itu. Yang tadinya haram jadi halal, maka tidak boleh sembarang itu. Makanya harus orang yang ditunjuk, yang diamanahkan, baik oleh walinya atau yang diamanahkan oleh pemerintah untuk mengurusi itu. Tidak boleh sembarang. Tiba-tiba, mana? Oh, menikah. Siapa yang nikahkan? Ada orang yang nikahkan. Siapa orangnya? Tidak tahu. Ini sembarang, tidak boleh. Ya, jadi ketika waktu kami dapat kasus seperti itu, saya bilang gampang sekali caranya. Saya sama laki-lakinya, kalau memang mau menikah dengan wanita ini, Anda kan punya keluarga di Indonesia. Datangi orang tua wanita ini di kampungnya, datangi, minta dinikahkan dengan perwakilan. Di Indonesia akadnya, di sini Anda dua-dua halal. Kan begitu kan? Boleh tak? Jadi akadnya di mana? Saya bilang, Anda kan mau menikah. Saya bilang, Anda laki-laki kan punya keluarga di Indonesia. Ya, daripada menikah di sini tidak jelas statusnya, ya, wali-walian ya. Mendingan untuk supaya syar'i, sesuai dengan syariat, Anda utus keluarga Anda di Indonesia laki-laki untuk datang kepada orang tuanya perempuan ini, sampaikan bahwa saya diamanahkan untuk menjadi perwakilan untuk melakukan ijab kabul. Ya. Dan sekarang tidak ada susahnya, bisa Zoom, bisa tinggal di ya. Nah, jadi saya suruh seperti itu.
Alhamdulillah kan jadi solusi. Alhamdulillah ada namanya perwakilan. Jadi ijab dan kabul itu bisa diwakilkan. Ya, bisa diwakilkan. Nah, itu saja. Satu saja tantangannya, orang yang mewakili, orang yang kita wakilkan itu memang harus amanah. Tidak boleh sembarangan ketika dia menerima pernikahan itu. Nah, bahkan dalam pembatalan akad atau membatalkan akad atau menyelesaikan akad pun boleh. Talak boleh tidak diwakilkan? Talak boleh tidak diwakilkan? Ada seorang suami mau mentalak istrinya, tapi dia tidak mau langsung, dia wakilkan kepada orang lain untuk mentalak. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya. Jadi dia bikin surat kuasa, saya berikan kuasa untuk menjatuhkan talak. Berlaku perwakilan itu. Ya. Begitu pula khulu'. Khulu' juga boleh. Seorang wanita yang meminta khulu' kepada suaminya, boleh dia wakilkan. Makanya dalam syariat kita ada namanya talak yang dijatuhkan oleh hakim. Itu kan hakim perwakilan. Iya. Ada namanya talakul hakamain. Itu juga perwakilan. Talakul hakamain kan ada. Jadi kalau konfliknya sudah semakin tidak bisa lagi diselesaikan, maka masing-masing pihak keluarga itu mengutus perwakilan. Pihak laki-laki mengutus perwakilannya, pihak perempuan mengutus perwakilannya. Mereka lah yang putuskan apakah pernikahan ini lanjut atau selesai. Itu masuk dalam kategori perwakilan. Nah, jadi sampai seperti itu. Ya. Nah, itu dalam masalah akad. Dalam masalah ibadah, apa yang bisa diwakilkan dalam masalah ibadah? Ya, seperti mengeluarkan zakat. Boleh diwakilkan enggak? Tadi sudah kita jelaskan. Apalagi yang boleh? Haji itu tidak serta-merta boleh diwakilkan. Ya. Yang langsung saja bayar kafarah. Kafarah itu boleh diwakilkan, bayar kafarahnya. Kemudian apa? Nazar. Ya. Nazar itu boleh diwakilkan. Ya. Bagaimana nazar diwakilkan? Hah? Bagaimana sudah meninggal? Saya bernazar untuk memotong kalau saya lulus, saya potong kambing. Apakah dia yang harus potong kambing itu? Tidak. Bisa dipotongkan oleh orang lain. Jadi nazarnya itu bisa ditunaikan oleh orang lain. Ya. Nah, kalau untuk haji, di sini juga masuk ya, haji itu nanti boleh diwakilkan pada saat seseorang itu meninggal dunia atau tidak lagi mampu melaksanakan ibadah haji, maka diwakilkan. Ya, boleh diwakilkan. Ya. Laki-laki boleh mewakilkan boleh mewakili perempuan untuk melaksanakan ibadah haji, dan perempuan boleh mewakili laki-laki untuk melaksanakan ibadah haji. Ya. Dan tidak mesti kalau dia mewakili laki-laki dia harus pakai pakaian. Ya, tidak mesti. Oh, saya wakili laki-laki atau yang laki-laki mewakili perempuan. Nah, ya, itu dia hanya mewakilkan dalam pelaksanaan ibadahnya. Adapun pelaksanaan ibadah itu mengikut syarat-syaratnya dan seterusnya sesuai dengan kondisi masing-masing. Nah, ini diantara perkara-perkara yang bisa diwakilkan. Masya Allah, saya dengar ada yang bilang bisa. Boleh? Ya, tidak boleh. Karena sholat ini ibadah asasi, ibadah yang sangat asasi. Ibadah asasi ini tidak boleh diwakilkan sama orang. Kalau bisa diwakilkan, maka sepi masjid ini.
tolong wakil kami. Puasa boleh diwakilkan? Hah? Tidak boleh diwakilkan secara hukum asalnya, tapi boleh digantikan dalam kondisi tertentu. Man mata wa alaihi siyam sama anhu waliyuhu. Siapa yang meninggal dunia dan dia punya utang puasa, maka walinya lah yang menggantikan berpuasa. Jadi digantikan oleh orang lain, tapi dalam kondisi tertentu, mirip dengan haji itu. Ya, dalam kondisi tertentu. Ya, jadi puasa itu boleh. Adapun ibadah yang lainnya tidak boleh, ya, digantikan ketika ibadah itu yang sifatnya personal. Ya, baca Quran boleh tak? Wakili dulu baca Quran. Ya. Imam sholat boleh digantikan? Boleh diwakilkan? Boleh tak? Imamnya berhalangan, dia bilang tolong gantikan saya, boleh tak? Boleh. Siapa yang bilang tidak boleh? Ya. Jadi boleh imam sholat, muazzin, ya, boleh diwakilkan kepada yang lain. Ini para jamaah sekalian. Jadi di sini dikatakan tidak sah perwakilan itu pada perkara-perkara yang tidak boleh diwakilkan. Contohnya apa? Seperti bersuci, wudu, mandi, tayamum, itu tidak boleh digantikan. Dan begitu pula sholat, itu tidak boleh digantikan karena dia adalah hukukullah, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Kemudian yang keempat, ya, orang yang diwakilkan hanya boleh melakukan perkara yang diwakilkan dalam batasan-batasan yang ditegaskan dalam perwakilan itu. Perwakilan itu ada dua. Ada perwakilan yang mutlak, ada perwakilan yang muqayyad, terbatas. Sebagian para ulama mengatakan perwakilan itu tidak boleh bersifat mutlak. Apa itu bersifat mutlak? Kalau ada orang yang mengatakan, engkau wakil saya dalam segala urusan, boleh tak itu? Jadi kalau ada orang mengatakan, saya angkat anda sebagai wakil saya dalam segala urusan saya, boleh enggak? Sebagian ulama bolehkan, tapi jumhur katakan enggak boleh. Enggak mungkin lah semua urusan ini harus kita wakilkan sama orang. Jadi enggak boleh kita angkat wakil, perwakilan, akad kuasa, dan kita katakan anda adalah perwakilan saya dalam segala hal, tidak boleh. Maka yang disepakati para ulama itu adalah wakalah muqayyadah, wakalah yang sifatnya terbatas. Anda perwakilan saya dalam menjual rumah saya umpamanya. Itu dia boleh jual motornya, perwakilannya hanya rumah. Maka tidak boleh si wakil ini mengatakan, oh saya sudah diangkat jadi wakil, kalau begitu saya jual juga mobilnya. Tidak boleh, cuma rumah. Atau hanya terbatas dalam jual beli, sewa menyewa tidak diberikan amanah perwakilan itu, maka tidak boleh dia mengurus terkait dengan sewa menyewa. Jadi dia hanya bertindak sesuai dengan kuasa yang diberikan, sebatas kuasa yang diberikan kepadanya. Ya. Nah, bagaimana dengan kasus tadi? Kasus tadi Urwah Al-Bariki hanya diperintahkan oleh Rasulullah beli 1 ekor, tapi dia beli, ya, itu fikih namanya tasarruful fuduli, namanya tasarruful fuduli. Apa itu? Dia melakukan sesuatu yang justru menguntungkan pihak yang mewakilkan. Makanya Nabi gembira sekali ketika Urwah datang bawa 1 ekor kambing dan mengembalikan 1. Wah, itu wakil yang perlu ada yang begitu itu. Ya. Sebagian kita justru mengecewakan. Ya. Dia wakil tapi justru apa?
sudah sudah mengecewakan, rugi lagi. Ah, itu. Kalau Urwah tidak. Ya, jadi itu namanya tasarruful fuduli, artinya apa yang dia lakukan itu memang sudah sepantasnya dan bahkan memberikan kemaslahatan kepada orang yang. Jadi umpamanya begini, saya wakilkan kepada Anda untuk jual rumah saya 100 juta. Ternyata Anda berhasil menjualnya di atas, maka ini bagus. Ya? Kita senang enggak kalau kita bilang jual itu 100 juta, ternyata dia bisa jual di atas 100 juta. Kita senang atau tidak? Senang. Dan kita justru bersyukur ada wakil yang seperti ini. Nah itu boleh, ya, dalam hal-hal yang mendatangkan kemaslahatan dan keuntungan bagi orang yang mewakilkan. Nah, yang selanjutnya, ya, yang selanjutnya para jamaah sekalian, di antara hukum di sini dikatakan, la yasihhu lil wakil an yuwakkila ghairahu illa idza ajazahu al muwakkil dzalik aw ajiza al wakil anil amal aw kana la yuhsinuhu fayuwakkilu aminan yaqumu maqamahu fi ma wukkila fi. Boleh enggak orang yang diwakilkan itu menunjuk wakil lagi? Boleh enggak? Si A mewakilkan kepada si B, tapi B bilang, ini deh, saya wakilkan saja kepada si C. Boleh tidak? Hukum asalnya tidak boleh. Jadi kalau sudah diwakilkan kepada seseorang, maka wakil itu tidak boleh lagi menunjuk wakil yang lain, kecuali dengan izin orang yang memberikan kuasa perwakilan, atau orang yang diwakilkan ternyata tidak mampu melakukan perbuatan itu, maka dia boleh mewakilkan kepada orang lain yang dia percaya bisa melakukan perbuatan itu. Nah, itu dalam kondisi yang seperti itu boleh. Ya. Nah, jadi hukum asalnya tidak boleh, ya, tidak boleh. Jadi jangan kalau kita diwakilkan, kemudian kita, saya wakilkan lagi kepada orang lain, tidak. Kecuali dengan izin orang yang mewakilkan. Nah, kemudian yang terakhir, wakalah ini, akad perwakilan ini akad yang jaiz. Apa itu akad yang jaiz? Akad yang jaiz itu artinya boleh dibatalkan secara sepihak. Ya, boleh dibatalkan secara sepihak. Maksudnya apa? Kalau orang yang mewakilkan katakan, sudahlah, saya batalkan akad wakalah ini, akad perwakilan ini, maka otomatis wakilnya menjadi batal. Begitu pula sebaliknya, yang mendapatkan akad kuasa perwakilan dia batalkan. Tidak mesti harus menunggu persetujuan dari orang yang mewakilkan. Kenapa? Karena akad wakalah ini pada dasarnya adalah akad yang jaiz, yang boleh dibatalkan secara sepihak. Ya. Hakikatnya akad wakalah itu pada asalnya akad wakalah itu adalah akad tolong menolong, ya, tolong menolong. Kecuali nanti kalau umpamanya ada upahnya. Maka itu nanti berbeda lagi. Dia lebih dekat kepada akad ijarah, kepada akad sewa, ya, akad sewa. Nah, ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa hukum yang terkait dengan persoalan perwakilan ini. Jadi alhamdulillah dalam syariat kita ada namanya akad wakalah. Dalam banyak hal kita bisa mewakilkan urusan kita kepada orang lain. Dan itu salah satu bentuk kemudahan yang diberikan oleh syariat agama kita. Saya kira demikian apa yang dapat disampaikan. Insya Allah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan menjelaskan tentang akad kafalah. Akad kafalah, akad jaminan, ya, akad jaminan. Nah, ini nanti akan kita jelaskan pada pertemuan kita yang akan datang. Sebelum kita tutup, saya kira masih ada waktu. Saya persilahkan kalau ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin disampaikan, saya persilahkan. Ada pertanyaan? Ya.
Siapa yang mengambil pengacara? Oh, perempuan. Iya, mengambil pengacara itu pada hakikatnya akad perwakilan itu. Kita wakilkan urusan kita kepada kuasa hukum. Nah, termasuk perwakilan. Boleh tidak kita wakilkan urusan perceraian itu? Umpamanya suaminya mengatakan, istrinya minta cerai ya. Istrinya minta cerai. Suaminya bilang, saya serahkan urusan perceraian kepada engkau. Engkau yang putuskan. Boleh tidak? Suaminya sudah izinkan. Jadi itu namanya tafwidut talak. Itu taukil, itu juga dalam bentuk perwakilan. Jadi suami menyerahkan perwakilan perceraian itu kepada istrinya sendiri. Nanti istrinya yang menentukan apakah dia berpisah atau tidak. Ah, itu boleh juga dalam dalam fikih ya. Sebagian para ulama ya, sebagian para ulama, jumhur ulama mengatakan boleh tafwidut talak namanya, tafwid talak, menyerahkan urusan talak itu kepada istri ya. Itu biasanya kalau dia minta talak, sang suami bilang ya terserah Anda. Nah, jadi kalau sudah terserah Anda itu dia sudah serahkan perwakilan itu kepada ya. Jadi jangan mudah mengatakan terserah. Itu bahaya itu. Terserah Anda berarti Anda sudah menyerahkan perwakilan perceraian itu kepada istri. Ya. Oke. Yang lain? Ya. Kalau suaminya belum pernah mengucapkan talak, meskipun istri yang tidak mau, tidak bisa jatuh talak. Mau istrinya mau atau tidak mau, belum jatuh tidak ada yang dapat memisahkan suami istri itu kecuali sudah ada penjelasan, keterangan yang jelas bahwa suaminya itu sudah mentalak istrinya. Kecuali suaminya suruh pilih kepada istrinya, dia bilang ya terserah, kamu saja yang tentukan. Nah, berarti dia sudah serahkan urusannya kepada istrinya, tinggal istrinya yang putuskan apakah dia mau pisah atau tidak. Tapi kalau suaminya diam, apakah jatuh talak? Kalau dia diam, mana tergantungnya? Ketidakmauan seorang istri kepada suaminya bukan berarti pemutusan hubungan suami istri. Kan tidak boleh, hukum asalnya tidak boleh kita putuskan hubungan suami istri kecuali dengan sesuatu yang meyakinkan. Nah, ini belum ada yang meyakinkan. Suami juga belum pernah, kecuali istrinya datang ke pengadilan. Datang ke pengadilan, kemudian nanti pengadilan yang putuskan. Itu sah itu kalau seperti itu. Jangan, kalau dia dalam kondisi yang seperti itu, ya mendingan datang ke pengadilan saja. Jangan dia simpan, dan suaminya juga tidak mau ceraikan. Bagaimana caranya? Tidak jatuh talak itu. Ya, tidak jatuh. Karena hukum asalnya ikatan pernikahan itu tidak boleh dibatalkan kecuali dengan perkara yang, dengan sesuatu yang meyakinkan. Ya. Meskipun istrinya tidak mau, tapi belum talak, ya tidak talak. Ya. Nah, kalau istrinya merasa mendapatkan kemudaratan, ya dia datang ke pengadilan, minta untuk diputuskan. Ya, masih ada lagi? Iya, silakan. Ya. Ya.
Iya, yang pertama harus dicarikan, diusahakan cari keluarganya. Jangan sampai masih ada ahli warisnya kan? Kalau kalau kita sudah usahakan dan ternyata tidak dapat ahli warisnya, maka yang kita lakukan kita bersedekah atas nama orang yang kita utangi itu. Jadi berapa utang tak? Pamannya 1 juta, kita keluarkan 1 juta, serahkan ke fakir miskin dengan niat untuk siapa? Untuk almarhum, ya, untuk si almarhum. Nah, itu cara untuk membayar utang pada orang yang sudah kita tidak tahu lagi atau kita tidak tahu bagaimana cara mendapatkan ahli warisnya. Tidak boleh hubungan keluarga sedikit, harus ahli waris. Kalau kakeknya neneknya ahli waris itu. Iya. Iya. Ya. Sudah bersedekah. Ternyata setelah itu dapat ahli. Ditanya ahli warisnya. Kalau ahli warisnya setuju dengan sedekah itu tidak ada masalah. Tapi kalau ahli warisnya tetap minta, maka tetap wajib Anda bayarkan, dan sedekah itu beralih menjadi sedekah untuk diri sendiri. Iya, begitu ya. Iya. Ya, jadi begitu. Jadi kalau kita sudah sedekahkan, ternyata ketemu ahli waris. Itu uang itu miliknya siapa? Ahli waris. Jadi dia yang berhak untuk mendapatkan. Nah, kalau dia tidak ridho, kita sudah bilang, saya sudah sedekahkan, saya tidak mau tahu, yang penting saya mau uangnya. Maka harus kita bayarkan, dan sedekah itu akan menjadi milik antum. Iya. Iya, satu lagi. Iya. Ya. Sebagai waktu disembeli atas nama siapa? Yang 7 orang. Kemudian kelompok kedua, karena dia mau buru-buru, dia mau ambil bagiannya cepat. Tidak ada. Ya. Jadi diambil dari bagian kelompok pertama. Tinggal minta izin pada yang bersangkutan, dan itu jadi hadiah jadinya. Jadi hadiah. Ya. Karena hukum asalnya kita boleh makan dari kurban yang kita kurbankan. Kalau seperti itu kurban. Jadi orang yang tidak datang itu diminta ke ininya, bagaimana kalau bagian tak kita kasih ke hadiah jadinya. Hadiah kepada jadi dia tidak makan lagi dari kurbannya, dia makan dari hadiah yang diberikan oleh temannya. Boleh kalau diizinkan oleh yang punya, karena yang paling berhak itu yang punya. Diizinkan Ji. Itu hadiah ya. Ya, jadi dijelaskan kalau hadiah boleh. Ya. Hadiah, ya. Saya paham. Iya. Jadi gantinya itu niatnya hadiah. Jadi kan sudah dipotong ini. Kecuali kalau belum dipotong, kemudian dia tukar namanya, tidak ada masalah. Ini sudah sampai ini pahalanya untuk si orang itu. Tapi karena kelompok kedua ini ada yang mau buru-buru, mau pulang cepat, dia minta dagingnya, padahal korbannya belum boleh, tapi diniatkan hadiah.
Iya, tapi kan harus 7 orang itu. Masa antum bilang ini harus ditentukan ini 7-nya siapa ini? Tidak boleh 7, yang penting 7. Tidak boleh. Harus 7, jelas 7-nya ini siapa. Kalau disebut itu kan sunnah. Disebut namanya itu sunnah. Tapi 7-nya itu harus jelas, 7 orang itu harus jelas. Iya, itu maksudnya. Iya. Iya begitu, harusnya begitu. Supaya kan begini, sebenarnya ada keutamaan yang terluput karena dia tidak bisa memakan dari daging kurban yang dia kurbankan. Padahal sunnahnya kita itu memakan dari hewan kurban yang kita kurbankan. Fakulu minha, maka makanlah dari hewan kurban itu. Nah sementara itu posisinya jadi hadiah mami itu, ya, jadi hadiah. Ya. Cukup, ya terakhir, ya. Ya. Oh iya, jadi mewakili orang untuk naik haji syaratnya dia sudah pernah haji sebelumnya untuk dirinya sendiri. Tidak boleh dia berangkat haji, apa niatmu? Untuk diri saya dan untuk orang yang saya wakilkan. Tidak boleh. Jadi dia sudah pernah haji sebelumnya, kemudian dia haji untuk orang lain. Ya? Kalau anaknya yang pergi, tidak boleh dia niatkan untuk orang tuanya. Dia niatkan untuk dirinya. Nanti kalau dia punya uang, maka dia hajikan lagi untuk orang tuanya. Iya. Harus dirinya sendiri. Nah, karena itu uangnya orang tuanya, maka nanti kalau dia punya uang lagi, maka dia harus berhaji atau tunjuk orang untuk menghajikan orang tuanya. Begitu caranya. Iya. Terakhir, ya, ya, dan tidak bilang-bilang. Iya. Sebenarnya kalau dia sudah dapatkan itu, ya, dia dapatkan itu, maka dia sudah menunaikan apa yang diamanahkan. Tapi pasti ada sesuatu yang mengganjal itu. Betul tidak? Betul tidak? Iya. Jadi apa kata Rasulullah? Al-ismu, dosa itu apa itu? Mahaka fi sadrika wa karihta an yattali alaihi nas. Apa yang terjadi bisikan dalam dirimu dan engkau tidak mau diketahui oleh orang lain. Nah, iya. Jadi selama dia mengganggu diri kita sebaiknya jangan sampaikan, ya. Iya. Ya. Dia kembalikan 2 juta. Iya. Iya. Apa akadnya? Pinjam atau bagi hasil? Pinjam atau bagi hasil? Kalau pinjam tidak boleh ada lebihnya. Kalau ada lebihnya itu namanya riba.
Kecuali kalau bagi hasil, kelihatannya itu bagi hasil. Ya, meskipun dengan kata-kata, ya karena dia berjanji untuk mengembalikan dalam bentuk yang ya lebih mungkin jadi kenanya bagi hasil. Ya, bagi hasil. Nah, kalau bagi hasil ya harus jelas berapa hasilnya, jangan disembunyikan. Nah, ya. Jadi dua-duanya kalau akad pinjaman salah karena ada ribanya, ada tambahannya. 1 juta ya 1 juta. Kalau bagi hasil harus jelas berapa hasilnya dan berapa kesepakatan bagi hasilnya. Nah itu. Nah kalau tidak jelas perjelas dulu. Saya kira demikian para jamaah sekalian. Barakallahu fikum. Kita tutup. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر الله